Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Jadi perkenalkan, nama saya Erlin Yuliasri. Di sini saya sebagai host pada sesi di Orkes kali ini, dan juga narasumber saya Bu Farida Rahmawati selaku narasumber di Orkes ini dan sebagai dosen di ekonomi pembangunan, seperti itu. Jadi sedikit cerita sebelum Orkes ini dimulai, saya sempat membuka profil dari Google Scholar-nya Bu Farida ini, dan saya melihat ada salah satu artikel yang most cited ya, yang disitasi paling banyak, itu membahas mengenai gender development. Jadi oleh karena itu tema pada Orkes hari ini yaitu gender development. Oke, baik. Nah, saya juga mau cerita sih sebenarnya bahwa Bu Farida ini adalah dulu dosen pembimbing saya di S1, dan Bu Farida ini adalah sosok role model bagi saya untuk menjadi seorang dosen juga gitu, karena memang kredibilitasnya beliau, kemudian dari kedisiplinan beliau ini yang saya kagumi, seperti itu. Oke, kita masuk ke topik ya. Kira-kira mengapa sih Bu gender development ini perlu dibahas, dan bagaimana gender development ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Oke, baik. Terima kasih Bu Erwin ya. Dulu saya panggilnya Mbak, sekarang panggilnya Bu karena sudah sebagai kolega di Departemen Ekonomi Pembangunan ya. Jadi tadi Bu Erwin sudah mendeskripsikan saya secara singkat, saya pun juga akan mendeskripsikan. Jadi Bu Erwin ini mahasiswa spesial buat saya gitu. Kenapa? Karena menjadi ketua offering ya waktu itu. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa bimbingan saya gitu, dan saya benar-benar tidak menyangka sekarang menjadi kolega gitu. Oke, baik. Tadi Bu Erwin sudah memberikan prolog bahwa tema obrolan kita hari ini, podcast kita di acara Orkes ini adalah gender development, begitu ya. Tidak banyak yang akan saya bahas, hanya saya rangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah mengapa gender development itu perlu kita bahas dan sejauh mana relevansinya dengan kita yang notabene adalah orang atau kita berada di posisi Departemen Ilmu Ekonomi ya, Ekonomi Pembangunan, relevansinya seperti apa sehingga perlu kita gali. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membahas gender development, mungkin di luar banyak sekali dimensi ataupun pengukurannya gitu. Nah, kita akan fokuskan pada beberapa pengukuran yang itu relevan dengan bidang keilmuan kita. Jadi yang kedua adalah bagaimana cara mengukurnya atau indikator yang digunakan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai capaian gender development di Indonesia. Sejauh mana gender development itu di Indonesia gitu. Jadi ada 3 itu yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa perlu dibahas? Jadi sebenarnya seperti kita tahu, mungkin Bu Erwin juga tahu bahwa gender development ini bagian dari fundamental of human right gitu ya, hak asasi yang paling mendasar di manusia gitu ya. Kemudian singkatnya gender development ini singkatnya adalah bahwa di sana tidak ada diskriminasi. Di sana tidak ada diskriminasi. Diskriminasi dalam hal apa? Dalam hal 3. Pertama, opportunities. Kemudian diskriminasi dalam hal allocation of resource. Dan yang ketiga juga diskriminasi dalam hal akses terhadap layanan publik. Jadi itu 3 itu ya Bu Erwin ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa gender development itu adalah fundamental of human right. Maka secara konsensus internasional hal ini sudah dituangkan dalam Sustainable Development Goals ya. Kita tahu bahwa di 2015 ada forum pertemuan internasional yang semua negara sepakat akan capaian 17 goals di SDGs ini di tahun 2030, dan gender development menempati salah satu dari 17 goals tersebut, tepatnya di goal ke-5 ya, yang namanya adalah gender equality gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa indikator ya, setidaknya ada 6 indikator yang ada di dalam komponen SDGs gitu. Yang pertama adalah
gender equality itu bisa ditempuh atau bisa dilaksanakan, dieksekusi. Pertama adalah untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Ya, tentunya diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Saya sendiri juga sempat bertanya tadi Bu Erlin, kenapa perempuan dan anak perempuan gitu ya, girls-nya itu ada gitu ya. Ternyata di situ memang perempuan dan anak perempuan itu menempati separuh dari total populasi dunia gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Dan makanya ini menjadi perhatian khusus United Nations untuk memfokuskan goal kelima ini sebagai komponen SDGs gitu. Jadi yang pertama indikatornya kalau di SDGs itu how to achieve gender equality, itu yang pertama adalah menghentikan segala bentuk diskriminasi begitu. Kemudian yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Termasuk di sini adalah trafficking, nah itu juga termasuk ya. Kemudian yang lain-lain eksploitasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan praktek-praktek yang membahayakan. Apa praktek yang membahayakan itu? Contohnya adalah early and forced marriage ya itu. Kebetulan tadi pagi saya menguji dengan Prof. Nasib dan Bu Dr. Krisvia. Mahasiswa ini mengambil tema tentang child marriage ya, pernikahan anak, pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan. Gitu ya. Itu juga benar-benar kita tadi seperti larut dalam ini ya, karena kita tahu bahwa ternyata ada daerah yang mana mereka itu kemiskinannya bersifat menetap sehingga banyak terjadi perkawinan anak gitu. 16 tahun, 15 tahun sudah menikah gitu ya. Alasannya adalah karena alasan ekonomi. Oke Bu Erlin, saya lanjutkan. Yang keempat adalah kita juga di SDGs tadi juga ada yang keempat adalah how to achieve gender equality adalah melalui memberikan nilai atau mengenalkan bahwa di sana ada unpaid worker ya, tenaga kerja yang tidak dibayar, dan itu mostly adalah perempuan gitu ya, tenaga kerja tidak dibayar. Oke. Kemudian yang kelima adalah menjamin bahwa ada equal opportunities untuk decision making, baik decision making dalam hal ekonomi, sosial, termasuk politik, gitu ya. Nanti akan mungkin saya berikan ilustrasi sedikit begitu bagaimana implementasinya di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah memastikan ada pelayanan universal itu yang menjamin kesehatan reproduksi wanita, gitu ya. Jadi ada 6 itu indikator yang digunakan oleh United Nations dalam hal memaknai achieve gender equality tadi. Oke, saya akan lanjutkan lagi Bu Erlin ya untuk indikator pengukurannya. Kalau di Indonesia, saya lihat coba cek di BPS itu kita punya beberapa indikator pengukuran ya. Mungkin itu salah satu yang tadi dilihat Bu Erlin di tugas tadi itu adalah IPG dan IDG gitu ya. IPG itu adalah indeks pembangunan gender. Di situ ada kata pembangunan. Jadi kenapa menggunakan kata pembangunan? Karena sebenarnya IPG ini menggunakan IPM, tapi membandingkan antara IPM perempuan dengan laki-laki, begitu Bu Erlin. Jadi makanya ada indikator pengukuran yang pertama adalah IPG, indeks pembangunan gender. Jadi, kalau kita lihat komponen penilaiannya, komponen pengukurannya juga sama dengan IPM. Jadi 3 dimensi itu kesehatan diukur dari angka harapan hidup, AHH ya, life expectancy. Kemudian yang kedua adalah pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi ekonomi, karena penting juga kan sehat iya, kemudian terdidik iya, tapi ekonomi ya tidak produktif. Sehingga indikator yang ketiga adalah indikator ekonomi. Dalam hal ini yang digunakan adalah pengeluaran per kapita. Oke.